Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izinkan saya selaku moderator untuk memandu diskusi pada hari ini mengenai film dokumenter Muter Panguripan. Silakan untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Dafa Bayhaqi, NPM 1170. Perkenalkan, nama saya Naufal Abqari, NPM 171. Perkenalkan, nama saya Adilah Ainul Jana, NPM 172. Perkenalkan, nama saya Saudara Siba Fateh, NPM 174. Perkenalkan, nama saya Rangga Fatwa Aulia, NPM 175. Perkenalkan, nama saya Tahwa Raihan Padilla, NPM 176. Perkenalkan, nama saya Widya Studi, NPM 177. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juan Ramadan dengan NPM 178. Nama saya Saung Bayu Prakoso, NPM 179. Perkenalkan, nama saya Emilia Ismaharani Putri, NPM 180. Oke, mungkin kita mulai saja diskusi pada hari ini. Dari mulai kira-kira apa sih tentang Muter Panguripan ini? Filmnya menceritakan tentang apa? Mungkin bisa diceritakan secara singkat, dipersilahkan. Ya, saya akan mengisahkannya. Mengisahkan tentang Bapak Ngetenu yang bekerja sebagai petani. Menurut Bapak Ngetenu, sebagai seorang petani itu tidak mudah, tetapi beliau senang menjadi seorang petani dikarenakan orang yang bekerja sebagai petani itu fokus sama tanaman saja, tidak memikirkan yang lain seperti seorang yang berdagang yang harus memikirkan banyak hal. Di film dokumenter tersebut, Bapak Ngetenu mengatakan bahwa petani itu bisa disebut raja dikarenakan jika tidak ada petani, orang lain pasti bingung. Begitulah kata beliau. Sebenarnya banyak pilihan pekerjaan yang bisa beliau ambil, tetapi beliau memilih sebagai petani dikarenakan sebagai seorang petani itu enak di badannya gitu, sehat, dan apalagi melihat tanaman di sawah menghijau semua, beliau merasa sangat senang sekali. Begitu kisahnya. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi diskusi nih. Kira-kira apa saja sih mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia dan juga solusi seperti apa untuk masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang semakin lama semakin sempit dan juga anak muda Indonesia yang enggan untuk bekerja di sektor pertanian. Mungkin bisa dimulai diskusinya, dipersilakan. Berbicara tentang pertanian ya, pada masa lalu ya, pertanian Indonesia sempat mencapai pada titik kejayaannya. Nah, tepatnya pada era Presiden Soeharto, di mana pada saat itu pemerintahan Soeharto mengeluarkan sebuah kebijakan. Kebijakannya salah satunya ialah perluasan lahan pertanian. Nah, hal itu pula, puncaknya pada tahun 1984, pertanian Indonesia mencapai kejayaannya, di mana Indonesia saat itu bisa melakukan swasembada beras dan menjadi salah satu negara yang mampu mengekspor beras ke luar negeri. Namun, hal tersebut bukan tanpa kekurangan. Untuk mencapai target tersebut, tentunya dalam hal ini, petani mengesampingkan kualitas serta kuantitas dari padi atau beras tersebut. Nah, di sini para petani lebih mengejar kepada jumlahnya. Hal itu pula yang menyebabkan kondisi beras dan padi pada saat itu kualitasnya ya tidak baik gitu. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan kemerosotan produksi sektor pertanian. Nah, puncaknya pada tahun 1988, pemerintah kembali mengeluarkan sebuah kebijakan di mana pada saat itu masih di zaman era Soeharto, mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mengalihkan fokus utama dalam sektor pertanian, mengalihkannya ke sektor industri. Nah, hal itu yang menyebabkan jumlah lahan, luasnya lahan di Indonesia semakin hari semakin berkurang karena digantikannya oleh pabrik-pabrik atau bangunan-bangunan lain. Oke, itu menurut pendapat saya. Dari yang lain? Mungkin saya sedikit menyampaikan argumen dan solusi walaupun tidak kompleks, tapi semoga bisa membantu diskusi ini. Kalau menurut saya pribadi, pertanian di Indonesia kan udah banyak ya, namun kualitasnya itu kurang sehingga masih kalah saing lah dengan negara-negara lain.
Nah, dari situ menurut saya harus ada peranan langsung dari pemerintahnya dalam proses pengembangannya. Nah, salah satu contohnya mungkin dari kebijakan pemerintah. Selain dari kebijakan pemerintah juga harus memberikan edukasi mengenai pertanian. Seperti misalkan para petani harus diberikan pelatihan dalam penanaman tani agar kualitasnya semakin membaik untuk pertanian yang ada di Indonesia. Nah, kenapa itu semua penting? Namanya sebuah negara, sektor pertanian kan udah sangat penting banget karena itu akan membantu pemasukan mulai dari ekonomi, bahkan bisa memenuhi kebutuhan primer masyarakatnya. Sehingga sangat penting sekali peranan pemerintah. Terima kasih. Kalau menurut saya ya pekerjaan seorang petani sangat penting karena makanan kita juga berasal dari para petani. Tapi memang dalam sektor pertanian di Indonesia masih belum mencapai standar yang diinginkan. Teknologi dalam sektor pertanian belum mampu mencukupi kebutuhan para petani dan kurang diperhatikan sama pemerintah. Sehingga petani harus ekstra bekerja keras untuk mendapatkan hasil panen yang diharapkan. Jika pemerintah lebih memperhatikan, mungkin sektor pertanian bisa mengurangi risiko gagal panen. Itu sih menurut saya. Menurut saya, petani itu kan merupakan salah satu aset negara ya, karena kan beras, kalau petani beras itu, soalnya kan beras makanan pokok warga Indonesia. Jadi petani itu penting. Nah, kalau pemerintahnya itu melakukan kayak kebijakan untuk mensejahterakan petani, pasti ya petani di Indonesia itu semakin makmur dan hasil yang dihasilkan kayak berasnya pasti kualitasnya juga bagus. Terus kalau untuk lahan yang semakin menipis, sebenarnya itu kalau misalkan lahannya itu nggak dipakai untuk sektor yang lainnya itu nggak jadi masalah. Tapi memang kebanyakan tuh sawah itu dijadikan sektor lain kayak pabrik, terus bangunan-bangunan lainnya. Nah, pemerintah tuh harusnya punya lahan pengganti untuk petani biar tetap bisa bertani. Untuk pemuda Indonesia yang mungkin nggak mau ke sektor pertanian, mungkin karena sektor pertanian itu tuh kayak kurang gitu loh. Karena lahannya kurang, terus juga sosialisasi untuk pertanian di Indonesia. Gitu. Menurut saya segitu. Izinkan saya menyampaikan argumen saya dan saya akan menambahkan sedikit. Menurut saya sebaiknya pemerintah memberikan keistimewaan kepada petani agar mereka semakin bersemangat dalam bercocok tanam gitu kan. Dan pemerintah juga sebaiknya juga memberikan lahan, peralatan, dan pupuk dengan harga yang bersahabat agar kualitas tanaman tuh menjadi baik. Ya, segitu saja. Dengan saya berargumen, sejak dahulu Indonesia selalu kaya dengan hasil dari pertanian seperti padi, kedelai, jagung, kacang tanah, ketela pohon, dan ubi jalar. Menjadi petani tidak perlu memikirkan banyak hal, mereka hanya perlu memikirkan tentang lahan, tanaman, dan hasil pertaniannya. Hal paling menyenangkan bagi seorang petani adalah ketika masa panen tiba. Mereka akan menjual sebagian hasilnya dan sebagian yang lainnya untuk ditanam kembali. Ketika panennya gagal, mereka tetap bersyukur. Terima kasih. Untuk menambahkan argumen dari saya, sebelumnya saya izin mengucapkan terima kasih kepada seluruh petani di Indonesia, karena berkat para petani lah kita bisa mendapatkan kebutuhan, yaitu kebutuhan pokok seutup nasi. Sektor pertanian di Indonesia saat ini masih menjadi ruang untuk rakyat kecil. Kurang lebih 100 juta jiwa atau hampir separuh dari jumlah rakyat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian juga masih menjadi kekuatan ekonomi di Indonesia. Namun di lain sisi Indonesia masih sedikit mengimpor lah dari negara-negara tetangga. Padahal di Indonesia sendiri banyak para petani yang menghasilkan makanan kebutuhan pokok. Untuk itu kementerian atau pemerintah yang mengurusi di bidang pertanian harus melakukan berbagai upaya untuk membina para pelaku usaha
pertanian agar meningkatkan kualitas dari sektor pertanian itu sendiri. Lalu untuk masalah pertanian khususnya ketahanan pangan masih bertumbuh pada level menengah kecil. Kalau sektor ini tidak dijadikan ruang ekonomi, maka ini akan dibawa kemana? Lalu untuk sektor lahan sendiri, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan untuk lahan yang dijadikan sebagai industri dan lain-lain. Lalu untuk pemuda Indonesia sendiri, masih kurangnya minat ke bidang pertanian. Tidak usah jauh-jauh mungkin dari anak petani, mereka kebanyakan lebih memilih untuk menjadi pekerja sipil dibanding dengan bidang pertanian. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Adapun tujuan umum kebijakan pertanian kita adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi, dan efisiensi. Produksi naik dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan petani meningkat. Solusi penyempitan lahan pertanian, solusi menyempitnya lahan pertanian dari masalah yang ada dapat dikembangkan agrowisata yang dapat meningkatkan kembali pendapatan masyarakat dan khususnya petani secara langsung. Untuk mengembangkan agrowisata tersebut perlu adanya pembinaan yang bersinergi antara masyarakat sekitar dan pemerintah sehingga dapat mewujudkan desa wisata berbasis alam dan potensi yang ada di desa. Hal ini perlu adanya koordinasi antar pihak terkait agar tujuan pengembangan agrowisata tercapai. Dan tanggapan saya terhadap anak muda zaman sekarang tentang pertanian, kurangnya minat anak muda dalam bidang pertanian karena dianggap kaum rendahan dan miskin. Karena banyak anak muda zaman sekarang yang sangat memperhatikan gengsi dalam bidang apapun, contohnya seperti pekerjaan petani ini. Izinkan saya menyampaikan argumen saya. Petani itu sangat penting ya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Karena petani itu menghasilkan nasi yang menjadi makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Untuk pemerintah wajib menghentikan alih fungsi lahan pertanian. Karena tanpa lahan bagaimana petani bisa untuk bertani. Selain itu, kesejahteraan para petani wajib diperhatikan agar pekerjaan petani itu terus ada. Pemerintah juga harus menyediakan teknologi pertanian yang memadai agar petani makin rajin, makin bersemangat bertani yang lebih efisien dan lebih bagus lagi lah untuk bercocok tanam selanjutnya. Seperti itu sih. Baik, kalau dari saya, izinkan saya menyampaikan argumen juga. Di sini yang menjadi sorotan saya yaitu kebijakan pemerintah. Mengenai kebijakan pemerintah itu sangat kurangnya support dari pemerintah karena dapat kita lihat bahwa lahan pertanian semakin sempit karena dibangun gedung-gedung, pabrik, dan lain sebagainya. Nah, itu otomatis karena lahannya semakin sempit dan sekarang di sekitar pertanian banyak pabrik dan juga gedung-gedung menjadi membuat pengairannya juga tidak maksimal. Nah, itu seharusnya support dari pemerintah lebih ada lagi karena kan seperti yang kita tahu bahwa padi, beras itu merupakan makanan pokok rakyat Indonesia. Nah, itu sangat penting. Jadi seharusnya pemerintah juga mensejahterakan petani karena itu juga bisa menjadi daya tarik bagi kaum-kaum muda untuk masuk ke sektor pertanian. Nah, jika pemerintah tidak bisa memberikan lahan khusus untuk pertanian atau lahan pengganti untuk sektor pertanian, seharusnya pemerintah tidak mengusik lahan pertanian yang sudah ada. Nah, dari saya mungkin seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu adakah kaitan Pancasila dengan film Muter Panguripan ini? Ada yang mau menyampaikan? Disilahkan. Kayak saya akan menyampaikan kaitan film dokumenter Muter Panguripan ini dengan sila-sila di Pancasila. Yang sila pertama itu ada alam. Alam itu kan merupakan bagian dari ciptaan Tuhan. Jadi kita sebagai manusia
harus bisa merawat, menjaga, memanfaatkannya dengan baik sebagai sumber kehidupan. Yang kedua, dalam menanam padi, seorang petani membutuhkan kesabaran. Untuk panen kan kita harus sabar. Perlu sabar, usaha, dan yakin kepada Tuhan agar mendapat hasil yang baik. Sila kedua, adanya kerjasama antar petani. Di film dokumenter ini ada adegan di mana sesama petani itu saling tolong-menolong saat menanam padi. Gitu sih. Sila yang lainnya mungkin ada yang mau nambahin? Mungkin saya akan menambahin. Sila ketiga yaitu dapat kita contoh dari Pak Ngatenu bahwa dia bangga dan ikhlas menjadi seorang petani untuk sumber pangan yang merupakan makanan produk bangsa ini. Sila keempat, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan para petani. Dan selanjutnya yang terakhir sila kelima, harus ada kesetaraan antara petani dengan pekerjaan lain dalam mencapai hak-haknya. Begitu. Oke, mungkin itu saja diskusi yang dapat kita lakukan di hari ini. Dan saya mewakili kelompok 5 Pancasila Ilmu Komunikasi C. Memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan atau kekurangan dari kelompok ini. Dan terima kasih juga kepada anggota yang sudah ikut andil untuk melakukan diskusi di hari ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.